Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini dan sesuai judul gue bakal bahas tentang bagaimana sih kita buka toko spare part dan gue bakal berbagi pengalaman sharing ke kalian bagaimana eh, untuk membuka sebuah toko spare part. Ini video lanjutan kemarin soal bagaimana potensi bisnis bengkel motor ya di 2024 dan gue lupa satu video lagi itu tentang berhubungan dengan spare part juga. Ini satu kesatuan di mana kalau yang kemarin kan menjawab pertanyaan bagaimana kalau 2024 ini mau buka bengkel gitu kan, karena kan kebanyakan customer-customer yang masuk kan nggak cuman, dari retail ya, dari rekan-rekan yang beli satuan gitu untuk kebutuhan pribadi, ada juga yang itu kan juga jualan grosir. Yang jualan grosir kan pasti dia kebutuhannya untuk di bengkelnya dia atau di tokonya dia, dan ada beberapa yang baru mau buka itu kan bingung, seperti apa. Itu menjawab pertanyaan kemarin dan yang ini menjawab pertanyaan yang kedua adalah gimana sih caranya kalau misalkan kita mau buka toko spare part ya. Kalau yang bagaimana cara buka bengkel, sebenarnya hampir sama kurang lebih mirip ya konsep, apa namanya, urutannya ya, cuman mungkin, konsep bisnisnya aja yang beda ya kan. Kemarin di video sebelumnya gue juga udah singgung bahwa ada berapa, apa ya istilahnya gue kemarin tuh bilangnya, konsep konsep bisnisnya. Ada yang kita itu bisa buka bengkel aja, itu menerima perbaikan segala macam, ya kita nyediakan part sesuai kebutuhan atau, kita apa namanya, analisa kerusakannya apa, kita sampaikan, kita baru beli spare part-nya, baru diperbaiki sampai selesai, baru diserahkan gitu kan. Ada juga yang jualan spare part aja kayak yang gue lakuin, ya cuman jualan aja gitu spare part-nya, gue nggak terima pasang, gue cuman terima orderannya, butuhnya apa, terima konsultasi, lah ya kurang lebih. Ada juga yang kombinasi nih, yang kombinasi ini biasanya dia punya tokonya, toko spare part-nya, dan dia juga buka bengkelnya. Ya biasanya dalam satu tempat ataupun cuman, depan belakang ya, bagian depan itu untuk mekaniknya, bagian, rukonya itu untuk, toko spare part-nya, ada yang seperti itu. Dan kebanyakan mungkin yang kombinasi seperti ini ya. Dan di kali ini gue mungkin bakal bahas lebih ke fokus, ya gimana cara buka toko spare part. Nah, kalau masalah potensi, sebenarnya gue udah bahas sih sebelumnya, di mana untuk kita bisnis otomotif ya, terutama kita jualan spare part atau buka bengkel, itu masih sangat potensial karena di Indonesia ini sendiri kemarin dia sempat singgung bahwa di tahun 2022 aja, ada sekitar berapa, 120 juta kendaraan bermotor ya, roda 2 terutama, dan tiap tahunnya diprediksi naik sekitar 6 sampai 7 juta kendaraan baru ya. Makanya dari potensi tersebut kita bisa coba untuk, cari, rezeki lah di antara banyaknya pengendara motor, di mana pasti kan motor-motor tersebut butuh, yang namanya perbaikan, bergantian spare part, perawatan berkala dan lain-lain. Di sini gue bakal bagi ya, kalau sebelumnya kan gue bahas, ini gue agak bikin catatan ya karena agak panjang. Oh ya, gue lupa bawa nota, gue pengen nunjukin kalian nota pembeliannya kalau misalkan gue belanja berapa banyak sih gitu kan. Cuma nanti, mungkin gue bakal share sedikit aja ya. Nah, ini gue bikin catatan ya. Oke, tadi gue udah bahas tentang perbedaannya antara bengkel motor dan toko spare part ya, kurang lebih itu ya. Biasanya untuk toko hanya jualan aja spare part-nya tanpa melakukan perbaikan, kalaupun ada mungkin ringan aja ya, cuma pemasangan, misalkan cuma pemasangan, busi ya, atau mungkin pemasangan part-part kayak shock breaker gini-gini yang ringan tanpa harus mengulik mesin. Ya kalau bengkel lebih ke, analisa lebih detail ya. Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan gue sendiri kalau misalkan ngebandinginnya adalah, kalau ke toko biasanya pelanggan atau gue sendiri udah tahu mau beli apa, ya. Gue ke toko spare part udah tahu, oh mau beli, ini, busi, mereknya ini atau ini, atau misalkan gue mau beli besi, udah tinggal ya toko menawarkan busi apa yang dia sediakan. Beda kalau ke bengkel kita kadang belum tahu apa yang harus diganti, makanya kita butuh mekanik untuk menganalisa motor tersebut. Entah itu motornya rusak, nggak enak dibawa, gredeg dan lain-lain ya. Itu biasanya dibawa dulu ke bengkel, dianalisa, mekanik baru mengutarakan, "Oh ini harus diganti, oh ini harus diperbaiki, oh ini harus apa namanya, bersihkan segala macam sudah cukup." Itu nanti mekanik yang baru memberikan arahan dan kita baru membeli spare part-nya atau kita langsung via mekaniknya untuk menggantikan gitu, membelikan baru kita bayar ya. Kurang lebih bedanya di situ ya, perbedaan antara konsep toko spare part dan bengkel ya. Kalau yang kombinasi ya itu dalam satu tempat ya lagi. Dan di sini
Oke, oke. Di sini kalau misalkan kita mau mulai bisnis spare part ada berapa poin ya, di sini gue, udah bikin poin-poinnya. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah riset, pasti ya riset pasar, memilih lokasi dan juga tempatnya, ya seperti apa, ya, yang ideal seperti apa dan juga di sini nyiapin peralatan, ya. Terus setelah peralatan kita baru menyediakan produknya, mencari produknya seperti apa. Nah, dari di sini, eee, mulai dari mana ya? Mulai dari menyiapkan peralatan, tempat, dan juga produk, ini berhubungan banget sama kunci, yaitu nomor satu, riset. Teman-teman kalau mau buka toko spare part, teman-teman harus riset dulu, ya. Riset kecil-kecilan nggak apa-apa, silakan teman-teman kalau misalkan teman-teman mau buka di, sekitar, tempat tinggal ya, atau domisili. Teman-teman cari dulu, yang perlu diperhatikan adalah, apakah di tempat kalian sudah banyak yang berjualan toko, spare part? Kalau sudah, dicek lagi, masih ada potensi nggak? Kalau misalkan masih ada, oh ternyata ada yang jualan tapi nggak cukup lengkap ya, dia cuma jualan, eee, sedikit gitu kan dan harganya mahal. Terus, oh ada yang jualan, dia itu, eee, cuman untuk motor-motor tertentu aja gitu kan. Oh ada yang jualan cuman dia nggak, apa namanya, nggak buka tiap hari gitu kan. Oh ada yang jualan cuman harganya terlalu mahal. Nah itu teman-teman coba kulik lagi nih, apa yang bisa teman-teman lakukan ya. Misalkan ada yang jualan ternyata tokonya nggak lengkap dan harganya lumayan mahal. Nah teman-teman bisa tuh masuk ke situ dengan, pembeda ya, eee, dengan cara misalkan teman-teman cari part yang harganya lebih murah tapi kualitasnya tetap tetap bagus ya pastikan, dan juga dilengkapin atau salah satu aja, lengkap dulu aja ya. Harganya mungkin bersaing sama ya, misalkan selisih 1.000 Rp2.000 gitu kan, tapi lebih lengkap. Itu bisa jadi nilai jual tersendiri ya gitu kan. Tapi kalau misalkan yang di sana, oh di sana juga melengkapi, nah di situ baru mulai bagaimana caranya teman-teman melakukan branding ya. Dan ini penting, ya setelah riset itu teman-teman juga harus menentukan target pasar ya. Di sini gue udah bikin, eee, poin, ya ini penting banget kalau menentukan target pasar nih. Ya, jadi ya berarti analisa persaingan dan juga menentukan target pasar. Nah, target pasar itu apa? Itu target orang-orang yang bakal teman-teman jangkau ya, yang kira-kiranya akan menjadi pelanggan. Contohnya misalkan teman-teman, jualan spare part untuk variasian aja, berarti kan teman-teman harus ngejangkau orang-orang yang sudah, teredukasi tentang dunia, variasi motor, dunia modifikasi, yang suka modif motor ya, yang suka dengan dia memvariasikan motornya ya kan gitu, itu harus ditargetkan dan harus tahu mereka biasanya ada di mana, biasanya apa sih yang lagi rame dan itu harus teman-teman riset. Ya itu satu target pasarnya, terus usianya berapa? Ya ini juga penting ya. Apakah, target pasar kalian itu anak muda atau mungkin kita mulai dari anak sekolah ya, anak sekolah berarti kan teman-teman harus menyiapkan nanti, oh jual partnya jangan yang terlalu mahal, cari yang harga pelajar gitu kan. Atau mungkin teman-teman nyarinya, oh yang sudah, ini udah mulai, menghasilkan untuk karyawan targetnya gitu kan, berarti usianya di 20 tahun ke atas gitu kan. Berarti itu teman-teman harus menyiapkan part-part yang memang lebih, branded ya gue sebutnya, lebih menjual lah dan juga teman-teman di situ cara penjualannya pasti nanti akan berbeda. Ya harus tentuin dulu nih kalau misalkan teman-teman baru mulai, karena kalian itu modalnya, kalau gue bilang, berapapun modal awal yang kalian keluarkan akan selalu habis. Makanya harus diefisiensikan dengan cara kalian nentukan target pasarnya. Contoh, kemarin gue singgung bahwa kalau mau buka bengkel, dengan modal yang terbatas, kalian tentuin target pasarnya secara spesifik. Contohnya, kalian buka toko atau bengkel, ya kan, khusus untuk motor metik aja. Jadi kalian nyediain spare part-nya khusus untuk motor metik. Ya, jadi kalian nggak perlu beli-beli barang yang nggak ada hubungannya dengan motor metik. Ya, kayak misalkan shock breaker, ya udah kalian beli shock breaker hanya untuk motor-motor metik, kayak beli buat Vario, Mio, Beat, Scoopy, Nmax, PCX, ADV, udah itu aja. Ya, ada yang baru keluar, oh iya belinya yang buat metik aja. Kalian nggak perlu beli buat shock breaker apa MX, RX King, ya, Honda Revo dan lain-lain ya, atau Ninja bahkan nggak usah. Kalian belinya khusus yang buat motor metik aja gitu. Itu akan, lebih mudah dan juga target pasarnya jelas, hanya orang-orang pengguna motor metik.
katakanlah usianya bebas gitu kan. Kalian menargetkan dari mungkin pelajar usia berapa, usia 15 sampai mungkin 40-50 tahun ya bebas. Tapi target kalian jelas yaitu pengguna motor matic ya. Itu akan menghemat nanti di poin berikutnya yaitu modal ya. Gitu. Terus analisa persaingan juga tadi kan gue sebutin kalau misalkan kalian lebih spesifik ya marketnya, persaingan kalian juga akan lebih punya nilai jual. Jadi misalnya gini, kalian fokus untuk jualan spare part di motor matic. Maka ketika ada pelanggan, gitu kan kalian punya persaingan, dia punya motor matic, maka akan datang ke kalian karena sudah tahu nih di benak mereka, oh ke sana aja gitu ke tempat kalian karena di sana lebih lengkap. Kalau misalkan mau nyari spare part motor matic, ya ini bisa jadi salah satu pertimbangan. Ada juga yang gue lihat dia itu spesialisasinya dia jualan di lampu-lampu ya di lampu-lampu. Nah itu cuma jualan lampu aja ya, mulai dari lampu biasa sampai yang biled ya dia jualan tuh ya. Jadi spesialis di lampu dan pemasangannya termasuk bengkelnya juga di situ. Jadi ketika orang pengen modifikasi lampunya atau mau ganti lampu dia tahu harus ke situ gitu. Ya itu misalkan aja ya. Oke. Itu tadi soal analisa dan juga target pasar dari untuk kita lakukan riset ya. Terus selanjutnya adalah memilih lokasi dan tempat usaha. Dan di sini lokasi cukup, kalau gue bilang penting nggak penting kalau misalkan di era sekarang, karena gue sendiri kebanyakan jual di online kalau sekarang ya. Tapi karena ini konteksnya kita mau buka toko, berarti kan gue asumsikan kalian punya cukup modal untuk bikin atau sewa ruko misalkan ya. Nah, ada beberapa lokasi yang perlu kalian pertimbangkan atau yang idealnya seperti apa sih? Yang pertama adalah kita lihat dulu dari kepadatan penduduknya. Sorry, ini gue note-nya agak sedikit nggak kelihatan ya. Kalian harus cek dulu seberapa padat tempat kalian akan buka toko tersebut ya. Tapi nggak cuma sekedar padat aja. Apakah dengan padatnya penduduk tersebut biasanya pakai kendaraan apa sih untuk hariannya? Apakah dia pakai mobil, apakah dia pakai motor, ataukah dia pakai kendaraan umum? Ya, jangan sampai kalian buka toko di tempat yang lalu lalang itu orang-orangnya nggak banyak pakai kendaraan bermotor, ya. Oh ya, ini juga bisa jadi bahan riset kalian. Misalkan kalian buka toko di suatu wilayah dan ternyata wilayah tersebut ternyata paling banyak adalah motor matic. Misal ya, paling banyak motor matic dan motor bebek paling cuma dihitung 1-2 jari. Kalian bisa analisa ya. Jadi itu akan nanti masuk ke analisa kalian bagaimana kalian akan nanti beli barangnya gitu. Itu penting banget. Nah, ketika lokasinya udah didapatkan, oh padat dan ternyata banyak nih yang butuh gitu kan, karena mereka banyak pakai kendaraan bermotor, misalkan motor matic gitu kan, pasti kan butuh perawatan. Nah, itu kalian bisa jadikan satu poin ya. Jadi itu poin yang lumayan menarik ya, karena kan makin banyak kendaraan yang lalu lalang, makin besar kemungkinan pelanggan masuk ke kalian. Dan yang kedua, ini nggak harus cuman nih jadi salah satu faktor yang apa ya gue bisa bilang ya menguntungkan ya, saling menguntungkan. Itu dekat dengan bengkel motor. Kalau misalkan kira-kira di daerah situ, di daerah kalian akan buka toko, ternyata ada bengkel motor, tapi bengkel tersebut nggak jualan spare part. Ini bisa jadi apa ya, kesempatan yang cukup bagus buat kalian. Kalian buka bengkel motor, buka bengkel, buka toko spare part, toko spare part dekat situ. Nah, jadi ketika si bengkel tersebut butuh spare part, dia nggak harus jauh-jauh nyari, ya. Bahkan mungkin pelanggan dari bengkel tersebut akan nyari spare part di tempat kalian, itu kan, dibelikan, dibawa ke bengkel tersebut, dipasangkan. Nah, ini bisa jadi kerjasama yang saling menguntungkan harusnya sebenarnya. Ya, kalau misalkan bengkel tersebut emang tidak jualan spare part secara lengkap ya, atau fokusnya jualan nggak, dia fokusnya hanya di bengkel aja. Ini jadi poin yang menarik buat kalian kalau misalkan dapat lokasi yang seperti itu. Ya. Terus yang berapa ini? Ketiga ya. Ketiga itu ketersediaan parkir ya.
dan parkir, dan pastikan parkirnya ini cukup enak ya, kita memfasilitasi parkir yang enak, karena kan yang namanya kendaraan bermotor ya kan butuh parkir, karena kan apalagi kita konteksnya jualan spare part ya, masa nggak ada parkirnya. Parkir yang nyaman ya, ini sih di semua jenis bidang usaha ya, teman-teman tahu sendiri yang namanya kalau misalkan kita ke suatu tempat ada tukang parkirnya, kita kerasa aduh harus bayar parkir lagi. Nah, itu teman-teman harus pertimbangkan apakah parkirnya harus berbayar atau enggak, bagaimana, itu harus penting banget teman-teman persiapkan ya tempat yang nanti akan teman-teman huni ya. Nah, terus selanjutnya adalah harga sewa. Harga sewa tempat ini bervariasi ya. Kalau misalkan di tempat gue itu rata-rata kalau misalkan sewa tempat kios-kios atau ruko itu mungkin udah di 10 juta per tahunnya sampai 15 jutaan ya. Ada yang 20 juta tapi tergantung. Nah, ini tergantung banget dengan anggaran kalian seperti apa ya. Ini penting banget. Terus juga persaingan ya, tadi udah disinggung di awal, kalau misalkan nyari tempat kalau bisa persaingan jangan terlalu padat juga ya. Yang kalau misalkan kalian terlalu padat ya bukan nggak bisa ya, tapi ini apa namanya, potensi keuntungannya mungkin akan lebih kecil ya. Jadi mungkin yang sedang, tapi bukan berarti kalau kita di tempat yang persaingannya padat itu nggak bagus. Kadang kan malah bagus, karena ada beberapa tempat yang emang itu malah jadi kayak semacam pusatnya ya, kayak misalkan di situ satu daerah itu jualan spare part semua, itu malah jadi kayak semacam daya tarik tersendiri bagi para pelanggan gitu kan. Jadi ketika mau cari spare part ya udah ke daerah situ, dan kalian kebetulan ada di situ, dan itu bisa jadi nilai tambah bagi kalian yang mau buka toko spare part gitu kan. Cuman emang persaingannya kalian harus siap ya, siap hati. Oke, gue lanjut ke menyiapkan peralatan ya. Peralatan ini gue udah bikin list sebenarnya, cuman nggak banyak ya, karena kan gue jualannya nggak offline ya, cuman emang gue sempat bikin apa aja sih yang perlu disiapkan gitu kan. Nah, yang pertama yang pasti kalian tadi tempat sudah ada, katakanlah asumsi gue kalian udah punya tempatnya. Berarti yang pertama kalian butuhkan adalah rak dan etalase. Dan ram-raman kayak gini ya, ram-raman kayak gini ini juga penting. Ini hitungannya masih ratusan ribu sih kalau gini, kalau misalkan berapa kali, tergantung kalian mau berapa meter ya. Kalau misalkan yang bagus, terus ini gantungannya murah. Kalau misalkan yang kecil-kecil, ini satu lusin paling cuma 10.000 atau 15.000 lah, tergantung kalian beli di mana. Gue beli di online waktu itu 15.000 nih, isi 12 ya. Teman ini yang kecil, waktu itu gue salah beli. Ini harusnya buat aksesoris aja, biasanya dipakai di counter HP. Jadi ini kecil banget nih, harusnya gue belinya agak tebel nih kayak gini. Nah, ini buat cocok. Pokoknya kalau pakai ini dia pasti meleot nih. Jadi cuma dipakai buat kayak gini-gini aja. Kalau dipakai buat barang-barang yang berat itu nggak bisa. Ya, kalian ini juga barang yang penting nih. Terus etalase, ini di depan etalase mungkin gue nggak tahu ya harga etalase sekarang berapa, mungkin bisa di harga 3-5 jutaan kalau yang murah. Kalian bisa beli bekas sebenarnya kalau misalkan kalian masih baru dan modal kalian mungkin terbatas. Rekomendasi gue cari bekasnya juga, gue ada yang baru ada yang bekas ya. Kebetulan nih yang baru ya, yang di sebelumnya itu ada yang bekas juga yang di tempat sebelumnya. Jadi kalian bisa pertimbangkan ya, karena banyak aja, apalagi nggak tahu ya, setelah pandemi kan banyak juga usaha yang tutup. Nah itu kalian mungkin bisa cari di marketplace yang jual-jualan bekas itu kan. Kalian bisa cek di Facebook atau mungkin sosial media lainnya, atau di Shopee dan lain, mungkin ada yang jual bekas ya buat etalase. Kalau kalian mau lebih awet ya beli baru sih ya, kalau modal kalian cukup ya, itu rak dan etalase. Terus alat tangan ya, alat tangan ini sebenarnya perlu nggak perlu, cuman menurut gue ini perlu ya. Sekedar cuman untuk kayak tang, obeng, terus kunci-kunci ya, yang satu set gitu. Kalian beli satu set kan murah, cuma paling 50 ribuan lah, itu kalian udah dapat ya. Terus kunci busi dan lain-lain ya. Terus apa lagi ya, alat ukur ya, apalagi kalian jualan aki. Kalau kalian jualan aki, kalian perlu alat ukur. Ketika ada orang beli, kalian cek dulu tuh tegangannya ya. Kalau misalkan kalian sekalian, kan aki kan gampang ya masangnya, tinggal buka aja bautnya itu kan pasang. Itu kalau kalian harus cek dulu nih, jangan sampai ada orang beli aki ternyata akinya itu udah soak ya. Jadi perlu kalian
pertimbangkan gitu. Untuk menyediakan alat tangan lah yang basic aja, nggak usah yang terlalu lengkap-lengkap, yang basic aja karena penting menurut gue ya, walaupun nggak wajib ya. Terus kalian perlu menyiapkan juga ini optional, yaitu adalah komputer buat sistem manajemen dan stoknya ya. Jadi buat kasir, buat melihat stok dan lain-lain. Jadi kalian kalau ada orang beli dan barangnya ada di belakang itu kan di gudang kalian, oh di gudang ada nih stoknya tinggal sekian, tinggal kalian cek fisiknya ada atau enggak gitu kan. Dan ini penting banget kalau misalkan kalian pengen rapi pembukuannya ya. Jadi kalian beli komputer yang murah-murah aja, harga sekitar 2 jutaan udah plus monitor itu udah ada kok. Ya walaupun komputer tipe lama ya kayak Intel i3, i5 gitu kan, atau pakai laptop juga bisa. Terus kalian beli mesin apa ya? Mungkin bisa printer atau mesin kasir yang bisa langsung cetak ya, yang kecil gitu, itu boleh tuh. Buat alat pembayaran lah, itu kalian harus siapkan juga. Dan opsi pembayaran kalau harus nyiapin kayak kalian harus daftar kris misalkan, itu juga bisa dipertimbangkan ya. Kalau gue pakai kris yang langsung dari krisnya itu bikinnya itu sekitar seminggu lebih gitu kan. Kalau kalian pakai merchant kayak mungkin Mandiri ya atau OVO dan segala macam itu mungkin cepat ya. Tapi eh, itu tergantung kalian sih sistem bayarnya mau seperti apa gitu kan. Terus mesin label dan barcode ini juga penting. Jadi setiap apa namanya? Setiap barang tuh kalian kasih barcode ya gini-gini nih ada keterangannya. Ini kan kadang-kadang barcode sudah ada dari sana nih. Sudah ada dan kalian bisa nambahin barcode kalian sendiri ya. Misalkan kayak mana ya? Gue tuh kadang-kadang suka lupa ya ini pakai barcode sederhana aja kayak gini bukan barcode pakai label sederhana jadi kasih tahu oh ini karisma tuh gitu kan biar kelihatan aja gitu karena kan di sini nggak ditulis nih di barcode BRT-nya nih ini buat motor apa gitu kan cuman dia pakai kode gitu makanya gue tulisin di sini karisma di labelnya itu ini penting pakai manual nggak apa-apa nggak usah pakai yang mesin tapi kalau kalian punya yang buat barcode sekaligus label ya itu lebih bagus ya. Terus mungkin kan juga perlu nyiapin CCTV ya. Kalau misalkan ini sekarang CCTV murah kok kemarin gue beli yang merek-merek apa Cina di Shopee cuma 100.000 gitu kan udah bisa online. Itu bisa kalian pertimbangkan. Kemarin gue beli satu terus yang satu lagi jadi dua ya 200 ribuan lah sama mungkin 250 gitu katakanlah. Karena gue belinya satu-satu dulu gitu. Nah sekarang tadi udah perotan udah terus gue masuk ke nyiapin produk. Nah, seperti kalian lihat di depan gue, ya produk-produknya. Cuman ini kan gue fokusnya di produk aftermarket, nggak original. Cuman kalau misalkan jenis spare part, yang pasti kalian perlu nyiapin satu busi. Busi, kampas rem, ya filter udara, oli. Kalau kalian emang pengen nyediain oli, oli juga baru-baru ini, belum lama oli. Ya, velg pastinya, ban, ya, aki, terus apa lagi ya bohlam lampu yang sering putus kan ya kalau LED tergantung ya kan harganya lumayan apalagi yang bilet itu kan harganya lumayan ya soalnya kalian ada modal mungkin bisa dipertimbangkan terus rantai kabel ya kabel body bisa jadi pertimbangan loh cuman gue kabel gak nyediain sih paling rantai gue punya triple S TK ya itu aja terus bearing nih kayak ini bearing gue udah baru masuk nih FAG bearing kalau kalian pengen juga kalian bisa beli di gue untuk bearing FAG-nya nah itu produknya banyak sebenarnya kalian tinggal nanti disesuaikan ya kayak yang tadi apa ini Persivity, fan belt ya terus minyak rem kalau kalian nyediain terus aksesoris kayak hand grip handvat ya mungkin kalian mau menyediakan helm juga bisa ya kalau pengen jualan helm shock breaker tuh banyak banget kalau misalkan di lihat satu-satu ya apalagi ya blok kaliper ya terus apa lagi ya karburator ya
Terus apalagi mungkin bearing tadi udah ya. Terus ini apa, injektor nih, racing injektor yang berhubungan sama pengereman juga kalian tadi harus nyediakan juga ya. Banyak sebenarnya kalau misalkan soal nyiapin produk, jadi sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan target kalian seperti apa, konsepnya mau bikin seperti apa tokonya gitu kan, mau selengkap mungkin ya, atau mungkin lebih spesifik ya untuk tokonya. Nah, terus gimana cara dapetin barangnya? Ya dari distributor, kalian harus cari distributornya. Dan kalian butuh, kalau kalian mau, bingung, tinggalkan bisa konsultasi ke gue. Gue kan juga jualan grosir, nanti gue bantu. Ya, harganya berapa? Ya tergantung kalian mau beli berapa. Yang namanya grosir, makin banyak kalian beli, harganya tentu akan makin murah. Ya, tapi tergantung merek, karena ada beberapa merek brand kalau di gue ya, itu yang emang ada batas harganya, itu ada batas harganya, dan kalian juga nggak bisa asal jual gitu kan, harus jual harga retailnya sekian. Itu ada berapa ya, kalau di gue sih terserah kalian mau jual berapa, cuman kan nanti kalian dapat eh, ini ya, dapat peringatan dari brandnya. Ya misalkan contoh BRT. BRT itu ada harga bawahnya itu ada itu. Kalian harus jual berapa itu ada minimalnya itu. Jadi dan masalah distributor kalian nggak harus ke gue sebenarnya ya, kalian bisa nyari ke yang terdekat bisa ya. Tapi yang pasti kalian harus nyari distributor yang terpercaya ya, itu kuncinya. Ya, dan ngasih informasi yang cukup jelas ya, dan nggak ada harga di belakang layar ya. Jadi kalian udah harga asal nyari yang murah, tapi ternyata pas mau dikirim kalian harus bayar sekian itu kan, buat ada aja alasannya itu kan, minimal harus sekian koli ternyata gitu kan, jadi kalian malah nombok gitu ya. Dan kalau misalkan kalian udah nemuin yang terpercaya, kalau bisa dijaga ya, apalagi teman kalian yang punya toko dan kalian mengajukan untuk, kan ada yang sistemnya itu pembayaran di akhir itu kan, kalian ya istilahnya titip jual ya, titip jual itu kalau bisa kalian tepat waktu. Kalau di gue bayarnya cash sih, nggak bisa nggak bisa tempo ya, nggak bisa tempo. Cuman kalau misalkan kalian emang bisa apa ya, kalau misalkan dari sisi gue lihat ini bisa nih tempo gitu kan, mungkin nanti bisa diajukan ya, beda lagi urusannya, tapi kebanyakan itu cash ya. Dan kalian bisa cek langsung nanti kalau misalkan kalian mau ke gudang gitu ya. Nah, dan kalian bisa cari-cari di internet sebagai pembanding pastinya, kalau misalkan kalian mau buka atau nyari distributor itu. Kalian bisa searching di internet sih sebenarnya, kalau misalkan kalian nyari distributor gitu, yang search aja distributor spare part motor daerah mana gitu, bisa ya. Cari deh itu pembanding harganya berapa, tanya-tanya dulu nggak apa-apa kok. Kalau di gue nanya-nanya nggak apa-apa, konsultasi dulu boleh gitu kan. Ada kok yang uh, nanya-nanya gitu kan, nanyanya tahun lalu tapi belinya sekarang gitu kan. Jadi orangnya itu sistemnya dia tuh apa ya, gue kasih harga, misalkan harga roller nih, harga ini kan 30 ribuan gitu ya kan, 30 ribuan, terus ditawarin kalau misalnya ngambil sekian, ambil sekian dapatnya 25 ribu mas gitu kan. Ya gitu ya, minimal ngambil berapa, minimal ambil sekian gitu, nanti kita kasih diskon sekian. Oke, kalau ngambil sekian kasih diskon sekian. Ya mas, oke oke oke. Dia nanya-nanya semua barang, udah ya kan, hilang. Dan gue nggak kesel gitu, karena ya udah biasa seperti itu kan. Dan selang berapa bulan tuh datang lagi, mas saya mau pesen dong ini gitu kan, harganya masih sama kan itu. Dan itu ada kok sering kayak gitu ya. Kalian gak usah khawatir takut nanti nanya-nanya gimana gitu, enggak kok, aman, harusnya aman ya. Kita pasti melayani gitu kan, kalian kalau misalkan cuma nanya-nanya dulu, karena gue selalu memposisikan kalau misalkan gue nggak ada duit gitu, pengen buka toko, pengen buka bisnis gitu, belum ada duitnya buat modal gitu kan. Dan ketika gue nanya, kadang kan udah rasa nggak enak nih, nanti nggak bisa beli, nanti harganya lebih mahal gitu kan. Gue selalu memposisikan seperti itu, jadi ketika ada yang nanya dan dia udah nggak nanya lagi atau mungkin menghilang, ya sudah. Kadang kan kalau misalkan masih bisa di follow up, gue follow up, tapi kalau misalkan nggak bisa ya sudah gitu kan. Karena banyak banget sering yang kayak gitu kan, udah nanya-nanya menghilang, tapi setelah beberapa waktu
karena mungkin dianya nggak mau nawar, gue juga kayak gitu, dia gue nggak mau nawar gitu kan, apalagi dari harga distributor kan udah harga termurah ya, biasanya udah harga termurah gitu, makanya ketika dia nggak balik gitu kan atau baliknya lama, ya udah nggak apa-apa. Terus nyiapin modal ya, tadi kita udah ngobrolin nyiapin peralatan, nyiapin tempat, nyari supplier gitu kan. Terus berapa sih modalnya gitu kan? Modalnya kita hitung ya. Sewa tempat. Sewa tempat itu, gue tuh sewa tempat di Surabaya, tapi di komplek itu perumahan agak dalam. Ya, itu 8 juta setahun. Ya, tapi agak ke pinggir ini deket-deket mungkin berbatasan ke Gresik ya. Itu 8 juta setahun masih ada. Cuman ya tempatnya nggak bagus ya, nggak banyak kayak tadi gue bilang ideal banyak lalu lalang, enggak, karena kan gue fokusnya jualan aja dan banyak di online gitu. Ini jadi pertimbangan kalian kalau misalkan kalian modalnya terbatas, cuman cukup untuk tempat modal yang kecil, ya kalian nyari yang seperti itu, banyak fokus di jualan online ya. Terus mungkin kalau misalkan di pinggir-pinggir jalan mungkin udah 20 juta 25 juta ya, yang kecil gitu, itu dapat sih kayaknya. Itu tergantung tempat kalian gimana ya wilayahnya, karena kan tiap wilayah pasti beda-beda. Karena di Jawa Tengah, di tempat gue, di tempat kelahiran itu ada yang sampai 60 juta per bulan nih, per bulan, per tahunnya gitu kan, di ruko emang. Dan lumayan, ukurannya lumayan lah, ukuran 10 kali berapa ya? Iya kayaknya ukuran 10 meteran gitu. Terus ini tadi sewa tempat ya, terus peralatan toko nih. Peralatan toko mungkin untuk rak dan etalase kalian bisa anggarin 10 jutaan. Nah, di sini gue bikin 10 jutaan, mesin kasir plus komputer 7 juta lah ya. Ya 7 jutaan lah ya. Mesin kasir plus komputer. 5 juta kalau misalkan kalian dapat bekas-bekas mungkin bisa dapat. Ya, kalau bisa nyarinya komputernya jangan terlalu lemot gitu. Yang biasa aja. Yang biasa dalam artian nggak lemot banget, tapi juga yang nggak usah kencang-kencang banget lah, kan cuma buat kasiran aja gitu. Komputernya buat cetak-cetak gitu kan. Terus alat pembayaran kayak kalau kalian mau nyediain mesin edisi itu kan sekitar di berapa ya, 2 jutaan mungkin, sekitar 2 juta. Kalau gue nggak nyediain mesin edisi, gue cuman barcode kris aja gitu kan. Itu total mungkin kalian bisa ngeluarin 12 sampai 26 juta ya. Itu untuk perawatan aja ya. Untuk perawatan kalian bisa gue nanti lampirin link di bawah untuk secara lengkap ya tulisannya. Kalian butuh nyiapin berapa aja. Itu cuman estimasi ya, asumsi. Ya, ini kan gue waktu mau buka juga kan pakai asumsi kan. Kurang lebih sekian. Nanti kalian bisa perbandingkan dengan cara nyari di marketplace harga-harganya gitu kan. Nah, modal awal produk itu tergantung ya teman-teman. Tergantung berapa ya. Kalau gue itu di 30 jutaan nih. Kalau kalian lihat di depan sini, ini nilainya 30 jutaan ya. Ada di sebelah situ ada lagi sih. Sama di belakang sini nilainya sekitar 35. 30 sampai 35 juta. Ya. Ya ada di sini nih. Ini kan harganya lumayan nih. Memory break. Tapi gue nggak sekali ini yang sekali beli ya. Tapi kan selanjutnya gue beli lagi ya. Terus ini Spring CVT. Yang kalian belinya murah-murah dulu aja. Ini roller. Ya. Terus ini TPS sensor. Ya. Injektor. Kampas rem. Gitu-gitu. Terus apa lagi? Oh ini stabilizer. Ini stabilizer kan juga 200.000 sendiri nih. Breaker dari yang 100 ribuan sampai yang berapa 1 jutaan ada nih ya. Jadi kurang lebih segitu ya, tapi tergantung kalian ya. Misalkan kalian beli yang kecil-kecil kayak busi, kampas rem, filter, kalian anggarin 5 jutaan itu bisa. Yang besar-besar ban, velg, kalian anggarin agak gedean nih 20 juta 10 juta ya. Di 30 juta dapat lah 30 jutaan gitu. Kalau 10 juta mungkin masih bisa, cuman nggak banyak ya. Kalau mungkin kalian beli yang fast moving aja, kalau misalkan baru emang benar-benar terbatas, setidaknya kalian nyiapin 10 juta lah buat ini aja ya, barangnya aja ya, tempat dan lain-lain gitu kan. Kayak kan pasti ada biaya tambahan, kayak misalkan kalian buka toko kan pasti butuh biaya renov, biaya dekor, ya kan harus dekorasi tokonya gitu kan. Ini bukan dekor yang harus ada balon gitu-gitu, enggak, tapi emang penataannya itu kan harus kalian cat ulang dan segala macam, itu perlu tuh
ya itu keluar ya 2-3 juta, 5 juta lah, itu adalah itu. Belum lagi buat bayar tukang gitu kan, buat masang-masang ini, ya kan, belum etalase itu kan, ngaturnya itu ada lagi lah. Ya biaya lain-lain lah. Terus biaya pemasaran ya kayak bikin banner, bikin ya walaupun kalian bisa kalau misalkan jualan itu kan dari beberapa brand ini pasti nyediain banner kok, dari distributor kan bisa minta kok. Kalau misalkan ada ya, oh beli sekian nanti dapat banner gitu kan, nama toko kalian, nyediain merek apa aja gitu kan, alamatnya udah lengkap gitu, udah didesainin, udah terima jadi, itu ada gratis. Itu biasanya dapat. Biasanya di atas 10 juta gitu. Atau dari merek apa dia mau branding gitu kan, ya ada logonya dia, cuman kan nama toko kalian juga terpampang gitu. Terus biaya operasional nih, listrik, air, gaji pegawai kalau misalkan kalian mau ada pegawai. Kalau kalian kerjain sendiri itu beda lagi. Tapi gue saranin kalau misalkan pengen lebih enak, kalian juga menggaji diri kalian sendiri itu bisa. Ya, itu teknis banget lah, nanti gue jelaskan untuk soal modal. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Untuk modal ini kalau gue list modal itu di 100 jutaan ya. Kalau misalkan pengen aman, 100 jutaan. Cuman pertanyaannya, minimalnya berapa sih? Minimal nggak ada minimal gitu, nggak ada minimal. Kalau misalkan kalian ke distributor, minimal gue aja mau beli barang itu kan minimal beli di awal 5 juta, setelahnya bebas mau beli berapa aja. Enggak, sorry, minimal 500.000 setelahnya, karena kan ya, nota bisa keluar, bisa kita bayar senilai 500.000. Cuma kan barang-barang kayak gini 500.000 dapat udah lumayan, ini aja udah lebih dari 500.000 itu kan, beli satu aja 500.000. Paling yang kecil-kecil kayak gini harga 30 ribuan, kalau ini 500.000 kalian udah dapat banyak ibaratnya gitu. Jadi ya emang 500.000 udah lumayan dapat ya, kalian modal-modal mungkin sekitar, menurut gue ya 10 jutaan lah, 10 sampai 20 juta itu kan udah enak. Tapi kalau misalkan kalian beli jualan online, fokus di online kayak gue, kalian bisa jualan di rumah, berarti kalian nyediain paling modal nanti kan dialihkan ke kayak bubble wrap, terus printer, thermal gitu-gitu. Komputer kalian ganti ke smartphone aja, HP gitu kan bisa gitu kan. Itu mungkin ya 15 jutaan mungkin bisa dapat ya, tergantung kalian mau seberapa lengkap sih barang-barangnya gini. Ya. Tapi kalau misalkan masih bingung, sebenarnya kalau kalian pengen lebih lengkap silakan bisa konsultasi sih langsung, karena kalau misalkan gue jelasin dalam satu video agak panjang pasti, ini udah berapa menit coba itu. Ya video ini mudah-mudahan gak kepanjangan, nanti gue potong kepanjangan. Terus selanjutnya tadi udah ya soal modal, ya tadi ya mungkin tergantung berapa kalian punya gitu kan. Mungkin 10, 20, 30 juta gitu kan. Kalau gue minimal kayaknya 10 juta lah. 10 jutaan itu. Buat sekarang, kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya bisa 10 juta udah dapat banyak tuh. Sekarang udah kayak velg VND juga harganya naik terus kan. Terus kalian juga harus mempertimbangkan perizinan sebenarnya, kayak apa sih, SIUP, TDP, NIB, ya, terus juga IMB kalau kalian punya toko sendiri, punya bangunan sendiri, ya. Terus yang informal kayak surat keterangan domisili, surat keterangan domisili usaha SKDU. Kalau kalian buka usaha di tempat atau wilayah bukan domisili kalian, ya misalkan kalian ada di Surabaya mau jualan di Sidoarjo misalkan, itu bisa. Terus kalau kalian masih UMKM masih kecil, kalian bisa bikin IUMK ya, izin usaha mikro dan kecil, itu bisa ya, itu izin usaha ya gitu. Nah itu tadi ya cara tahapan yang perlu kalian lakukan kalau misalkan kalian mau buka toko spare part ya. Jadi kalau kalian masih bingung, silakan bisa konsultasi. Dan dari hal-hal ini yang paling penting ketika kalian mau buka toko spare part adalah mental ya. Mental, jadi ini harusnya di awal ya, cuma masuk di akhir. Kalian perlu nyiapin mental, yang namanya bisnis kan di samping ada potensi untung, tapi kan diikuti dengan potensi rugi, bener nggak tuh? Ya makanya kalian harus nyiapin mental, harus nyiapin keberanian buat mulai. Ya ketika mulai kalian harus makin kuat nih mentalnya, karena kan nggak segampang bacotan gue yang ngomongin oh tinggal beli ini, tinggal nyiapin itu, nggak segampang itu juga.
ya kadang di lapangan gue sendiri juga kalau ngelihat apa itu nota gitu kan, aduh duit segini gitu kan, itu pusing gitu kan. Terus apalagi kalau pas lagi season-season yang sepi, ya season-season yang sepi, terus barang mati dalam artian misalkan gue beli ini nih TPS sensor, ini kan jarang keluar nih TPS sensor nih, TPS sensor itu kan, ini udah mati lama nih gitu kan. Selain dari sisi harganya sih, ya kan itu juga pusing karena kan ini harus muter, ini duit nih harus muter gitu kan. Itu kalian harus siap tuh mental, karena segimanapun ya bisnis ada untung ada rugi gitu kan. Jadi kalian harus siapkan itu. Beda dengan kalau misalkan kita eh, kerja itu sama orang, ya kerja sama orang juga ada resikonya, semuanya ada resikonya. Jadi pinter-pinter kalian buat memanage ya, gimana caranya kalian mengatur semuanya ya. Jadi itu aja, dan berikutnya mungkin gue bakal bahas tentang strategi pemasaran buat toko dan bengkel ya. Jadi sekian video kali ini, udah kepanjangan ya. Nanti next gue bakal bahas di video selanjutnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, mau konsultasi, ya silakan bisa langsung. Yang mau beli barang-barang secara grosir juga bisa, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi. Atau mau beli secara retail juga bisa, silakan klik link yang tersedia di deskripsi juga. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa di berikutnya. Gue Yogi, sampai jumpa.